Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan atau memikirkan bersama, belajar bersama mengenai sebuah topik yang sangat penting, yaitu mengenai digital discipleship, pemuritan digital. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan pemuritan digital? Apa yang dimengerti, apa definisi dari pemuritan digital? Kemudian bagaimana kita memandangnya, bagaimana kita membedakan mana yang isi dan mana yang esensi dan mana yang sebenarnya hanya tambahan, suplemen, mana yang kulit. Nah, paradigma apa yang kita bisa pakai untuk bisa mengerti mana yang diubah, mana yang harus diubah, mana yang tidak boleh diubah, mana yang harus dipertahankan, dan seterusnya. Kemudian jikalau kita ingin mengembangkan pemuritan digital ini, apakah ada prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan bersama? Dan kemudian di akhir dari perbincangan kita, kita akan membahas beberapa isu praktis mengenai pemuritan digital. Mari kita melihat satu persatu, saudaraku. Mengenai definisi, apa yang dimaksud dengan pemuritan digital dan apa yang bukan pemuritan digital? Nah, saudaraku, kita mulai dari yang pertama dulu, apa yang bukan pemuritan digital. Holly Segner, dalam artikelnya berjudul Digital Discipleship, Definition, Strategies, and Warnings, yang dipublikasikan di sebuah website justdisciple.com pada tanggal 1 April 2020, memberikan definisi pemuritan digital yang cukup baik. Di sana dia katakan bahwa pemuritan digital adalah sebuah bentuk pengajaran yang baru di mana gereja dan orang Kristen lain menggunakan sumber digital seperti blog, artikel, video, atau media sosial untuk apa? Untuk memuridkan lebih lanjut orang-orang Kristen dan non-Kristen. Nah, saudaraku, perhatikan beberapa frase yang dicetak tebal di sana, yaitu bahwa pemuritan digital itu disebut sebagai bentuk pengajaran yang baru menggunakan sumber digital untuk memuridkan orang-orang Kristen dan non-Kristen. Nah, saudaraku, saya katakan cukup baik, definisi ini cukup baik, tetapi apakah definisi cukup? Ya, cukup baik, tetapi apakah cukup ya, buat kita? Maka kita akan melihat beberapa masalah dalam definisi ini. Dikatakan bahwa pemuritan digital adalah sebuah bentuk pengajaran baru. Sebuah pengajaran dalam bentuk yang baru. Nah, padahal pemuritan itu tidak identik dengan pengajaran. Memang, saudaraku, di dalam pemuritan ada bagian pengajaran, tetapi pemuritan tidak identik dengan pengajaran. Itulah sebabnya kelompok kecil yang memuridkan tidak sama dan tidak identik dengan kelompok PA misalnya. Karena di dalam kelompok PA, sasaran utamanya itu adalah pembagian atau pemberian informasi. Sedangkan pemuritan tidak berhenti pada informasi. Ada bagian informasinya, ada pengajarannya, tetapi pemuritan itu harus berlanjut dan memang sebagaimana yang didefinisikan oleh Tuhan Yesus sendiri, sebagai pengikut Kristus, para murid itu dibawa dan dituntun oleh Tuhan sampai kepada transformasi, bukan hanya koleksi informasi. Jadi apakah tepat jikalau pemuritan digital didefinisikan sebagai sebuah pengajaran dalam bentuk yang baru? Nah, ini ada satu masalah di sana. Masalah yang kedua adalah dikatakan dia satu bentuk pengajaran yang baru yang menggunakan media digital, yang menggunakan sumber-sumber digital. Dan tidak diberikan kemungkinan yang lain di sini. Bahkan diberikan contoh sumber-sumber digital itu seperti blog, artikel, video di YouTube atau dimanapun, saudaraku. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah pemuritan itu baru disebut pemuritan digital jika dia hanya menggunakan sarana-sarana atau dia hanya menggunakan sumber-sumber digital. Jadi apakah sumber-sumber digital ini satu-satunya bentuk sehingga sesuatu pemuritan, sebuah model pemuritan bisa dikatakan pemuritan digital? Atau sebenarnya sumber-sumber digital ini hanya salah satu dari sekian banyak bentuk media yang sebenarnya masih bisa digunakan di dalam pemuritan digital? Nah, tidak jelas di sini, saudaraku. Ya, saya katakan tidak jelas. Dan kemudian yang ketiga, saudaraku, kata pemuritan digital, digital di sana mempunyai pengertian seperti apa?
Apakah digital di sini dimengerti sebagai sebuah sifat, sebagai karakter, yaitu pemuritan yang bersifat digital, atau sebenarnya mempunyai arti yang lain, katakanlah pemuritan di dalam era digital. Ya, karena kalau digital itu hanya dimengerti dengan sebagai kata sifat, jadi pemuritan digital adalah pemuritan yang bersifat berkarakter digital, nah maka saudaraku ini akan menjadi problematis sekali karena kalau kita melihat pengajaran Alkitab tentang pemuritan, kita mengetahui bahwa pemuritan itu bersifat utama adalah spiritual dan bukan digital. Ya, kata digital juga mungkin belum muncul ketika Alkitab dicatat, saudaraku. Belum ada itu. Nah, saudaraku, jadi ini ada beberapa sedikit masalah minor menurut saya, definisi yang diusulkan oleh Segner ini. Nah, saudaraku, ada beberapa pengertian-pengertian tentang pemuritan digital yang lain yang mungkin bisa dipikirkan orang. Pertama, misalnya, pemuritan digital itu berarti pemuritan oleh atau tentang dunia digital. Yaitu digital dimengerti sebagai subjek atau objek dari pemuritan. Ya. Nah, saudaraku, apakah ini yang dimaksud? Pemuritan digital berarti kita sedang memuridkan dunia digital. Atau kita sedang membuat pemuritan dengan tema-tema dunia digital. Ini pemuritan digital juga bisa dimengerti seperti itu. Tentu bukan ini yang dimaksud. Ya. Lalu kemungkinan kedua adalah pemuritan digital dengan digital ini disebut dimengerti sebagai karakter, atribut, atau kata sifat. Seperti tadi saya katakan ketika menjelaskan definisi dari Holy Segner. Ya. Apakah pemuritan itu bersifat digital? Nah, ternyata tidak, saudaraku. Alkitab mengatakan, mengajarkan kepada kita bahwa pemuritan dari awal sampai akhir, dari inisiator sampai tujuan, itu bersifat spiritual. Sekalipun mengambil wujud di dalam dunia yang terlihat, dunia yang natural ini, tetapi pada dasarnya, naturnya itu adalah supranatural dan spiritual. Pemuritan itu menolong orang untuk berelasi dengan Allah di dalam roh dan kebenaran, dan juga mengubah jiwa kita, roh kita, sehingga kita memiliki spirit yang menyerupai Kristus. Semakin lama, semakin kita bertumbuh menyerupai Dia. Nah, pemuritan digital juga bukan berarti pemuritan dengan pola pikir atau dunia digital. Seperti kalau kita menggunakan istilah digital dalam pengertian ini, digital sebagai paradigma, itu misalnya kata digital approach. Ya, misalnya kita mengenal digital approach, bukan digital discipleship, tapi digital approach. Ini digital approach adalah pendekatan dengan paradigma digital. Ya, rational approach, berarti pendekatan dengan paradigma rasional, ya, mindset. Nah, apakah pemuritan digital ini berarti pemuritan dengan paradigma digital? Nah, tentu bukan, saudaraku. Karena pemuritan yang sejati itu tidak pernah menggunakan mindset yang lain selain mindset Kristus. Tidak pernah menggunakan landasan yang lain selain akal, budi, dan pikiran yang sudah ditundukkan kepada kebenaran-kebenaran Kristus. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan pemuritan digital, saudara? Maka saya mengusulkan pemaknaan istilah pemuritan digital atau digital discipleship ini sebagai pemuritan yang dilakukan di dalam era digital. Nah, jadi kata digital di sini mengenakan sebuah fungsi, yaitu fungsi deskriptif, ya, fungsi deskripsi. Jadi pemuritan digital ini kata digital di sana menunjukkan konteks di mana pemuritan itu terjadi, yaitu di era digital. Nah, sementara apa arti dari pemuritan itu sendiri, nanti kita akan lihat. Nah, saudaraku, jikalau pemuritan digital ini adalah pemuritan yang dilakukan di dalam era digital, ini berarti mempunyai keunikan, mempunyai bentuk yang berbeda, mempunyai adjustment-adjustment terhadap konteks. Nah, saudaraku, ini kan akan menjadi sebuah topik yang sangat-sangat kompleks. Maka kita memerlukan sebuah paradigma yang works, paradigma yang baik, untuk bisa mengerti pemuritan digital yang kompleks ini. Sehingga kita bisa membedakan mana yang inti, mana yang bukan inti, mana yang harus ada, mana yang boleh tidak ada, atau bahkan tidak boleh diadakan, ya, dan mana yang esensial, mana yang superficial. Nah, untuk itu, saudara dan saya memerlukan sebuah paradigma berpikir tentang pemuritan digital ini.
Nah, mari kita pikirkan bersama, saudaraku. Saya mengajukan sebuah usulan paradigma yang akan kita pakai ketika kita ingin memikirkan tentang pemuritan digital, digital discipleship ini, yaitu paradigma konten, konteks, dan kontainer. Ya. Konten, konteks, dan kontainer. Sama seperti kalau saudara melihat gambar di depan ini, ada beberapa macam botol, saudaraku. Katakanlah kita isi semua botol ini dengan air yang sama, dari galon yang sama, maka konten yang sama bisa mendapatkan kontainer yang berbeda-beda bentuk. Ya. Beda bentuk, beda warna, beda kualitas material, dan seterusnya. Tetapi kontennya tetap sama. Dan bentuk-bentuk botol ini disesuaikan dengan fungsi, disesuaikan dengan konteks penggunaannya. Kalau saudara ingin pergi bersepeda, ya, saudara akan membawa botol minum, tentu saudara tidak akan membawa botol minum dengan kontainer seperti botol Coca-Cola yang 2 liter itu. Ya, akan sulit sekali untuk membawanya. Nah, sama juga halnya kalau saudara ingin pergi ke tempat yang jauh, saudara tidak akan memilih kontainer yang kecil karena hanya bisa memuat sedikit konten. Maka saudara memerlukan kontainer yang lebih besar. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kita di sini melihat ada yang namanya konten, ada yang namanya kontainer yang menjadi wadah dari konten, dan juga ada yang namanya konteks, di mana konten dan kontainer itu berada dan mengambil tempat. Nah, saudaraku, mari kita lihat satu persatu tentang hal ini. Apa yang dimaksud dengan konten pemuritan digital? Nah, di sini kita melihat bahwa konten dari pemuritan digital, jikalau pemuritan digital didefinisikan sebagai pemuritan yang dilakukan di era digital, berarti pemuritan ini menjadi isi atau esensi dari pemuritan digital. Nah, apa esensi dari pemuritan itu sendiri? Pemuritan adalah amanat agung Kristus, saudaraku, untuk melatih semua orang menjadi murid Kristus. Nah, ini jelas sekali, saudara bisa membaca dalam Matius 28, ayat 18-20. Kalau kita mau perpanjang sedikit definisi ini, kita bisa katakan bahwa pemuritan adalah amanat agung Kristus untuk melatih semua orang menjadi murid Kristus di atas dasar Kristus, di atas dasar ketuhanan Kristus. Karena di ayat 18, di sana dikatakan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan Bapa kepadaku. Karena itu, pergilah, muridkanlah segala bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, saudaraku, dan aku menyertai kamu sampai sepanjang segala masa. Kalau saudara melihat dari 18-20, ayat 18 dan 20, ini merupakan satu ayat yang merangkul inti dari pemuritan amanat agung Kristus, yaitu apa? Yaitu ketuhanan Kristus. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Kristus. Dia adalah anak manusia yang menerima kekuasaan atas segala sesuatu yang ada di muka bumi, seperti yang sudah dinubuatkan di dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-13, maupun Yesaya, beberapa bagian dari Yesaya, khususnya pasal-pasal tentang Immanuel, saudaraku. Ya, Yesaya pasal 9, ayat 6, dan seterusnya. Dia akan, seorang anak akan diberikan kepadamu, seorang bayi, seorang laki-laki, anak laki-laki itu dianugerahkan, dan kepadanya akan diberi nama, dia adalah Allah yang perkasa, ya, Bapa yang kekal, penasihat yang ajaib, dan Raja damai. Nah, ditampuk kekuasaan pemerintahannya, maka kerajaan itu akan berlangsung selama-lamanya. Dia adalah Raja, dia adalah Mesias, dia adalah Immanuel. Segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadanya. Nah, kita juga melihat misalnya dalam Filipi pasal 2, saudaraku, di sana dikatakan bahwa segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku, dan menyebut Yesus sebagai Tuhan. Nah, saudaraku di sini ya. Nah, berdasarkan ketuhanan Kristus, kemesiasan Kristus, kemesiasan Yesus, Yesus adalah Kristus yang diurapi itu, maka pemuritan itu terjadi.
Orang yang tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, saudara tidak sedang dimuridkan ataupun memuridkan, karena saudara bukan murid Kristus. Tetapi jikalau saudara dan saya sungguh-sungguh melihat Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah, maka saudara dan saya menerima amanat agung itu. Amanat agung itu apa? Yaitu untuk memuridkan. Memuridkan artinya apa? Melatih semua orang menjadi murid Kristus, saudaraku. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan murid Kristus? Murid atau pengikut Kristus itu adalah, kita berikan definisi yang sederhana, yaitu seseorang yang mengenal Kristus, diubah menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan mengerjakan misi Kristus di dalam hidupnya. Sudah bisa melihat panggilan Tuhan Yesus kepada para muridnya yang terdapat dalam Matius 4 ayat 19 misalnya. Dikatakan, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mari ikutlah aku adalah sebuah panggilan untuk mengenal Kristus lebih dalam, bukan sekadar dari luar, tetapi memiliki relasi. Nah ini, saudara, mari ikutlah aku. Ini berarti orang yang memenuhi panggilan Kristus menjadi murid Kristus adalah orang yang menerima panggilan anugerah, pertama-tama untuk mengenal Kristus. Yang kedua, orang yang mengikut Kristus, mengenal Kristus, Kristus katakan, kamu akan kuubah, kamu akan kujadikan. Berarti orang tersebut akan mengalami perubahan oleh karena karya-karya Allah dalam diri dia. Nah, dialah pengikut Kristus. Banyak orang bertanya, dari mana saya tahu bahwa saya ini umat pilihan? Dari mana saya tahu saya orang diselamatkan? Saudaraku, jawaban sederhana adalah, apakah kamu adalah murid Kristus? Loh, apa maksudnya murid Kristus? Apakah kamu mengalami karya-karya Allah yang mengubahkan dalam hidupmu? Karena apa? Kepada setiap orang yang mengikut Kristus, kepada orang pilihan ini, dikatakan kamu akan kujadikan. Sehingga, saudaraku, tanda yang paling definitif seseorang itu diselamatkan, seseorang itu adalah umat pilihan Allah, adalah karya Allah di dalam diri dia yang menjadikan dia, mentransformasi, mengubah dia untuk menjadi apa? Semakin serupa dengan Kristus. Jadi semakin serupa dengan Kristus. Sudah bisa membaca dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30, sudah bisa baca dalam 2 Korintus 3 ayat 18, 1 Yohanes 3 ayat 20. Di sana key text ya, atau perikop-perikop penting tentang keserupaan dengan Kristus sebagai tujuan transformasi seseorang hidup di dunia ini sebagai murid Kristus. Dan yang ketiga, kamu akan kujadikan. Jadikan apa? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan ini dikonfirmasi di dalam Matius pasal 28 ayat 19 tadi, yaitu bagaimana kita bisa menjadi penjala manusia. Yaitu ketika saudara dan saya melakukan segala perintah yang Kristus ajarkan kepada kita. Dengan kata lain, mengerjakan misi Kristus dalam hidup ini. Menjadi garam dan terang dunia. Nah, di sana yang dikatakan dalam Matius 4:19 sebagai menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia seperti apa? Seperti Kristus. Yang mendemonstrasikan Injil di dalam seantero hidupnya. Maka, murid Kristus adalah seseorang yang memiliki a gospel-centered life. Ingat, ada 3 karakteristik. Dia menerima panggilan untuk, 1, mengenal Kristus, diubah menjadi semakin serupa Kristus, dan mengerjakan misi Kristus dalam hidup di dunia ini. Nah, saudaraku, ini adalah konten, isi ataupun esensi dari pemuritan yang berlaku di sepanjang segala zaman sampai pada Maranatha. Digital atau tidak digital, revolusi industri atau sebelum revolusi industri, pada masa perang atau setelah masa perang atau sebelum masa perang, inti dari pemuritan tidak mengalami perubahan, karena ini adalah amanat agung yang diberikan kepada setiap anak Tuhan, kepada gereja Tuhan, untuk dilakukan di sepanjang segala masa sampai Maranatha. Nah, saudaraku, di sini kita melihat bahwa sifat dari konten atau isi dan esensi itu tidak berubah. Jikalau isi atau esensinya berubah, maka jati diri pemuritan itu pun berubah. Sehingga kalau kita katakan bahwa isi atau esensi pemuritan adalah seperti yang dinyatakan di Alkitab, tetapi pada aktualitasnya kita mengubah isi dan esensi ini dengan mengatakan misalnya pemuritan itu apa? Pemuritan itu ya pokoknya kita hang out.
Pemuritan itu apa? Pemuritan pokoknya kita kumpul-kumpul, belajar Alkitab, makan kuaci, makan kacang, kita akrab, udah berhenti di sana. Saudara, itu bukan isi dan esensi pemuritan seperti yang diceritakan di Alkitab. Kalau ada orang yang menyebutnya pemuritan, silakan. Tetapi itu bukan pemuritan yang menjalankan amanat agung. Itu bukan pemuritan yang Kristus maksudkan. Nah, saudaraku, kalau kita percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah, dan Alkitab mengajarkan kepada kita tentang konten atau isi esensi pemuritan yang tidak berubah dan tidak lekang oleh zaman digital, non-digital, sebelum, sesudah, saudaraku, maka kita harus pegang dan pertahankan isi atau esensi ini. Nah, saudaraku, konten, isi, dan esensi itu tidak berubah. Ya. Berbeda dengan konteks. Konteks ini adalah, yang dimaksud di sini adalah kondisi atau situasi di mana konten itu mewujudkan diri. Nah, saudaraku, konteks kita mengerti sebagai kondisi atau situasi kehidupan, sebuah Sitz im Leben bahasa Jermannya, atau dalam bahasa Inggrisnya secara sederhana kita mengerti sebagai life settings, ya, sebuah setting, sebuah latar, ya, sebuah kondisi atau situasi kehidupan yang menjadi latar di mana para pengikut Kristus berada, dimuridkan dan memuridkan. Nah, konteks ini adalah kondisi dan situasi. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa ada beberapa ragam kondisi dan situasi di sini. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Nah, kondisi dan situasi itu akan terus-menerus berubah. Nah, perubahannya berbeda-beda, saudaraku. Kondisi di sini saya mengerti sebagai sesuatu yang bersifat wajar, normal, yang akan terus berubah. Misalnya kebudayaan. Ya, saudara bisa pergi ke Indonesia, ke Jawa, ke Toraja, ke Papua, ke Kupang, ya, saudara bisa pergi ke Medan, pergi ke Lampung, ke Belitung. Ini sekalipun sama-sama Indonesia, mereka mempunyai kebudayaan yang berbeda. Ya, kebudayaan, etika, tata cara hidup yang sedikit banyak itu berbeda satu dengan yang lain. Maka pemuritan memiliki konteks berbeda-beda di dalam budaya yang berbeda-beda pula. Demikian pula dengan sekolah. Pemuritan di sekolah berbeda dengan pemuritan di kampus, berbeda dengan pemuritan di gereja. Pemuritan kepada wanita, kepada anak-anak, di dalam keluarga, ini juga berbeda-beda, saudaraku. Karena apa? Konteksnya berbeda, sekalipun kontennya sama. Sementara situasi, ya, ini bisa dikatakan sesuatu yang sifatnya eksidental, bukan sesuatu yang natural, ya. Misalnya dalam kondisi peperangan, bagaimana pemuritan itu dilakukan? Dalam kondisi penganiayaan, bagaimana pemuritan dilakukan? Pandemi, revolusi teknologi, revolusi industri, revolusi dunia digital, dan lain-lain. Nah, sehingga kita melihat, saudaraku, bahwa pemuritan di dalam sejarah ini mengalami perubahan situasi sepanjang waktu, sepanjang sejarah. Pemuritan di era sejarah gereja mula-mula 4 abad pertama itu berbeda, situasinya berbeda. Ya, ketika orang-orang Kristen dikejar-kejar. Nah, setelah Edict of Milan, ya, di abad yang keempat, ketika kekristenan itu tidak lagi menjadi agama yang dilarang, maka situasi konteks itu berubah. Ya, ketika Raja Konstantin Agung meresmikan agama Kristen sebagai salah satu agama yang ada di seluruh kekaisaran Romawi. Nah, maka ini konteks menjadi berubah. Ya. Demikian juga ketika kita saat ini mengalami pandemi. Harus ada social physical distancing. Situasi berubah. Kita tidak bisa lagi beribadah dengan cara yang sama, bahkan ber-KTB, berkelompok kecil dengan cara yang sama, bahkan kita sekolah juga dengan cara yang berbeda, interaksi antara dalam keluarga itu juga mengalami dinamika yang tidak kalah besarnya. Nah, saudaraku, konteks itu akan terus berubah, situasi dan kondisi akan terus berubah. Lalu bagaimana dengan kontainer? Bagaimana dengan kontainer? Kontainer ini adalah sebuah wujud, sebuah bentuk, sebuah kemasan dari pemuritan sebagai konten yang terlihat di tengah konteks konkret yang ada. Jadi bisa dikatakan kontainer ini adalah ekspresi nyata, ekspresi yang visible, ya, sesuai dengan konteks dari esensi pemuritan yang tidak berubah.
Nah, saudara, bagaimana menjelaskannya? Jadi, kontainer ini sebuah wadah ya. Seperti misalnya kalau pemuritan itu terjadi ketika dunia atau orang Kristen itu sedang dianiaya, katakanlah begitu, di abad-abad awal ya. Bagaimana orang Kristen melakukan pemuritan? Kontainernya itu seperti apa wujudnya? Nah, saudaraku, kita melihat ada namanya praktik katekumenit, ya, katekumenit. Dari katekumenit kita mengenal kata katekumen, kita mengenal kata katekis, katekisem, katekisasi dan seterusnya, ya. Nah, tapi pada intinya, saudaraku, di awal awal gereja mula-mula, pemuritan itu di dalam masa penganiayaan terjadi itu secara one on one. Orang yang percaya, mengaku percaya, tidak langsung masuk di dalam pertemuan publik, ya, gereja, ibadah bersama. Tidak. Mereka harus dimentor, mereka harus dibimbing one on one dengan salah satu pemimpin gereja, tidak harus seorang pengkhotbah, tidak harus seorang hamba Tuhan, tetapi bisa oleh seorang elder, seorang penatua. Mengapa? Karena konteksnya penganiayaan. Bayangkan kalau semua orang mengaku percaya langsung masuk di dalam gereja, dalam kumpulan yang besar. Iya, kalau dia orang yang betul-betul percaya. Bagaimana kalau dia adalah seorang spy, ya, seorang mata-mata dari Kekaisaran Romawi yang diutus untuk memata-matai, menemukan lokasi di mana orang Kristen berkumpul. Waduh, saudaraku, jadi gawat ya. Penganiayaan akan menjadi membabi buta luar biasa, dahsyat. Nah, demikian pula dengan pemuritan dilakukan di abad pertengahan. Berbeda dengan pemuritan yang dilakukan di abad reformasi misalnya. Ya, apalagi dibandingkan sekarang. Ya, sebelum masa reformasi di abad gereja mula-mula sampai kepada abad katakanlah di abad pertengahan itu hanya sedikit sekali orang yang bisa baca tulis, yang melek huruf. Sehingga pemuritan itu biasanya dilakukan secara oral tanpa ada bahan, tanpa ada tulis-menulis di depan mereka. Nah, berbeda dengan zaman kita sekarang, ya. Zaman mungkin sebelum era digitalisasi, kita kalau bertemu dalam kelompok-kelompok pemuritan, kita bawa buku, kita bawa ballpoint, kita bawa Alkitab. Ya, sekarang di dalam dunia digitalisasi yang revolusi digitalisasi yang luar biasa ini, pertemuannya saja sudah secara online, ya. Dan kemudian bahan-bahan yang dipakai itu tidak serta-merta misalnya menggunakan buku untuk ditulis ya, tetapi sudah menggunakan iPad, sudah menggunakan tab, menggunakan laptop dan sarana-sarana yang lain ya. Dan sekalipun tidak menutup kemungkinan menggunakan sarana-sarana yang non-digital ya. Nah, saudaraku, di sini kita melihat bahwa sekalipun pemuritannya sama, tetapi karena konteks itu berubah, maka kontainer itu menyesuaikan diri supaya konten ini bisa dipresentasikan dan bisa bekerja secara efektif dan nama Tuhan tetap dimuliakan di dalam segala zaman. Nah, saudaraku, mari kita melihat beberapa garis besar dinamika antara konteks dengan kontainer. Saudaraku, konteks dan kontainer ini saling terkait. Ya, konteks mempengaruhi kontainer, dan konten atau kebenaran Allah dalam pemuritan tentu tidak berubah, tetapi konteks dan kontainer akan selalu berubah. Nah, kontainer yang tidak sesuai dengan konteks akan menjadi tidak efektif. Nah, saudara, ini paradigma ini kita bisa gunakan untuk melihat isu-isu yang lain. Ya, misalnya, katakanlah isu ibadah online, isu perjamuan kudus. Kita harus tahu konten apa yang tidak boleh berubah. Kedua, konteksnya bagaimana, kebudayaan yang ada seperti apa. Lalu baru kita memilih kontainer yang tepat seperti apa. Musiknya mesti bagaimana, cara menyanyinya seperti apa, liturginya seperti apa. Nah, liturgi, musik, cara menyanyi, dan lain-lain, ini adalah kontainer. Ya. Konteks itu adalah situasi yang ada di sekitarnya. Sementara konten dari ibadah itu adalah penyembahan kepada Allah yang sifatnya relasional, berdasarkan roh, spiritual, dan kebenaran. Nah, orang yang hanya berkutat, berdebat masalah kontainer, saudaraku, ini dan melupakan konten, mereka lupa isi hati Allah yang sebenarnya. Karena Allah bukan melihat apa yang manusia bisa lihat, tapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati. Kontennya masih dipertahankan apa tidak. Dan bagaimana spirit kita memilih kontainer. Jangan-jangan
kita memilih kontainer, itu yang memuaskan hati, bukan menyenangkan hati Tuhan. Motivasi memilih kontainer bukan lagi supaya menjadi garam dan terang dunia di tengah konteks yang ada, tetapi kita memilih kontainer untuk mendapatkan banyak pengikut bagi diri kita sendiri, supaya gereja kita ramai, dan lain-lain. Nah, saudaraku, dari sini kita bisa melihat ya bahwa banyak sekali ternyata orang-orang yang mengaku Kristen ini sebenarnya tidak terlalu peduli dengan isi hati Tuhan. Karena mereka tidak peduli dengan konten. Yang diributkan selalu kontainer. Entah itu tradisi, entah itu non-tradisional, entah itu kebiasaan-kebiasaan, dan lain-lain. Nah, saudaraku, demikianlah paradigma antara konten, konteks, dan kontainer. Jadi, mari kita lihat sekali lagi. Kalau pemuritan digital itu dimengerti sebagai pemuritan yang dilakukan di dalam era digital, sedangkan pemuritan itu adalah sebuah amanat agung Kristus, yaitu di mana seseorang dilatih untuk menjadi murid Kristus yang terus-menerus bertumbuh menjadi garam dan terang dunia, maka, saudaraku, kita harus bisa membedakan mana yang konten. Apa yang disebut konten? Ya, waktu kita menyelenggarakan misalnya kelompok kecil online, mana yang tidak boleh berubah? Mana yang boleh berubah dan bahkan mungkin tidak terelakkan harus berubah. Nah, mungkin pembelajaran firman Tuhan, mengenal Kristus, bersandar kepada Kristus, pemimpin kelompok kecil yang takut akan Tuhan, itu suatu konten yang tidak boleh berubah. Tetapi ketika kita ingin melakukannya, mau tidak mau kita berhadapan dengan konteks. Tidak bisa bertemu tatap muka. Ya, pertemuan itu tidak lagi multisensori. Kalau kita bertemu di luar online, ya sebelum pandemi ini kita bertemu bisa main games, ya kita bisa mengenal satu dengan lain, bisa membaca raut muka, ekspresi, dan gestur dengan begitu limpah. Tetapi sekarang di dalam kondisi pemuritan digital ini, multisensori itu tidak lagi selimpah sebelumnya. Nah, tetapi ini kontainer yang terbaik yang ada sekarang, saudaraku. Karena konteks yang ada memaksa kita menggunakan kontainer seperti itu. Tetapi sekarang bagaimana saudara dan saya bisa mengembangkan ya konten itu disampaikan dengan kontainer yang terbaik. Nah, ini saudaraku. Ini akan kita pikirkan bersama ya di dalam pokok bahasan berikutnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip pengembangan. Bagaimana kita mengembangkan ya, bagaimana kita mengembangkan pemuritan di era digital ini. Nah, saudara, ada beberapa prinsip pengembangan pemuritan di era digital atau digital discipleship yang setelah saya gumulkan, saya alami, saya rumuskan, itu saya menemukan ada minimal 5 poin ya yang hari ini kita akan bahas bersama. 5 poin. Yang saya singkat dengan ritme. Ya, ritme. R, yang pertama adalah relasional. Saudara boleh mengembangkan segala macam kontainer untuk pemuritan digital. Ya, saudara bisa menggunakan blog, saudara bisa menggunakan Facebook, Instagram, Insta Stories, bikin IG Live. Saudara boleh menggunakan Zoom, Google Meet, dan seterusnya, terlepas dari mereknya, karena itu hanya kontainer. Tetapi ketika saudara menggunakan, mendayagunakan, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya, kontainer seperti apa yang membuat prinsip pertama, relasional ini, itu bukan hanya dikorbankan, tetapi malah bisa ditingkatkan. Apa yang dimaksud dengan prinsip relasional ini? Artinya begini, saudaraku. Konten dari pemuritan itu sebenarnya adalah membawa saudara dan saya hidup semakin mengenal Allah. Ini berarti relasi. Ya, memiliki relasi dengan Allah. Memiliki relasi dengan Allah berarti saudara dan saya semakin mengenal Dia, semakin mengenal firman, dan akhirnya nanti, saudaraku, relasi kita dengan Allah akan mempengaruhi relasi kita dengan sesama. Relasi kita dengan sesama ini ada 2 macam, relasi kita dengan sesama di dalam kelompok kecil misalnya, maupun relasi dengan sesama di luar kelompok kecil, melayani masyarakat dan seterusnya. Nah, apapun kontainer yang kita pikirkan, yang kita berusaha untuk kembangkan, saudaraku, tidak boleh mengorbankan prinsip R ini, relasional. Tetapi justru kita pikirkan bagaimana supaya relasi ini justru berjalan dengan baik. Malah meningkat.
Nah, dengan mendayagunakan apa yang ada ditawarkan lewat teknologi digital. Nah, saudaraku, misalnya kalau kita mengatakan, oke, untuk pertemuan kelompok kecil, kita harus menggunakan digitalisasi, ya, teknologi digital. Oke, bagaimana? Ya udah, semuanya boleh bernyanyi semaunya, ya, mendengar. Jadi kita merancang liturgi, kita merancang pertemuan-pertemuan itu, kalau kita tidak memperhatikan relasional, ya, misalnya hal yang sederhana aja. Kalau pertemuan kelompok kecil, boleh nggak kita itu mematikan video. Dalam pertemuan kelompok kecil, boleh nggak kita itu berjumpa secara asinkronus? Ya, artinya pemimpin kelompok kecilnya itu melakukan perekaman sesi. Nah, tetapi tidak live, ya, tidak sinkronus bersama-sama. Nah, waktu kita memikirkan opsi-opsi itu, mari kita bertanya. Ya, ini prinsip untuk menilai, untuk memilih kontainer yang baik. Bertanya apa? Mana di antara alternatif-alternatif itu yang membuat relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama itu lebih baik, lebih efektif. Nah, ini yang saya maksud dengan prinsip, saudara. Jikalau dengan mematikan video justru semakin memiskinkan interaksi, maka kita akan katakan pada anggota-anggota kelompok kecil kita, "Yuk, kita nyalakan video yuk." Loh, tetapi saya ada masalah jaringan ini dan itu. Nah, itu lain, itu beda lagi. Itu karena konteksnya berbeda lagi. Tetapi kalau konteks itu mengizinkan, tidak ada masalah jaringan, maka kita pikirkan bagaimana kita meningkatkan relasi dengan alternatif-alternatif yang ada. Mana alternatif yang terbaik? Nah, yang kedua, saudaraku, pemuritan digital adalah pemuritan yang seharusnya bersifat intensional. Intensional. Intensional ini artinya mempunyai intensi, ada kesengajaan untuk menjalin relasi, mempertumbuhkan orang. Sehingga yang saya katakan dan intensional ini, saudara, tidak cukup pemuritan digital itu diidentikan dengan membagikan materi-materi yang sifatnya rohani di blog, di Facebook, di Instagram, di YouTube, atau di mana-mana. Hanya menempelkan sumber-sumber digital itu di dunia virtual sana tanpa ada intensi untuk menarget, untuk melayani orang-orang tertentu. Tidak bisa kita lakukan itu. Ya, misalnya, ayo kita lakukan pemuritan digital. Baik, gimana caranya? Ya, pokoknya saya memberikan bahan-bahan saya di sini, silakan kamu pakai, dan setelah kamu pakai, bertumbuhlah masing-masing. Nah, ini secara relasi miskin, secara intensional juga menggunakan hukum untung-untungan. Kalau dia baca rajin, dia akan menjadi murid Kristus yang baik. Kalau tidak baca, tidak rajin, ya dia akan gagal. Nah, saudaraku, ini bukan strategi yang baik. Maka di dalam pemuritan digital, kita perlu intensional, ya, menghubungi orang-orang tertentu, melakukan pertemuan yang direncanakan, ya, mengenal pribadi-pribadi itu dengan melakukan profiling misalnya, ya. Oh, dia ini si A ini tinggal di mana, selagi sekolah bagaimana, kondisi keluarganya seperti apa yang dia butuhkan, apa yang dia gumulkan. Secara intensional kita bertanya, secara intensional kita melayani. Sehingga kalau R dan I, relasional dan intensional, dipertahankan, maka kita ingin melihat hasilnya, yaitu transformasional. Pemuritan digital yang baik adalah pemuritan digital yang menghasilkan perubahan hidup, yang berdampak kepada hidup seseorang yang diubahkan, semakin berkarakter seperti Kristus, semakin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan hidupnya semakin bernilai kekal. Harus sampai kepada aspek transformasional. Itulah sebabnya pemuritan tidak identik dengan pembagian, ya, atau sharing informasi, tetapi sharing hidup yang menghasilkan transformasi. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip transformasional. Nah, saudaraku, maka kita pikirkan, kontainer seperti apa? Konteks virtual atau konteks pertemuan online seperti apa, yang kalau kita lakukan di dalam satu jangka waktu tertentu, ini bisa menghasilkan transformasi. Nah, saudaraku, memang belum ada penelitian yang cukup lama mengenai KK atau pemuritan digital atau pemuritan secara online. Tetapi kita semua saat ini sedang adjust, ya,
sedang menyesuaikan diri dengan konteks yang berubah dengan cepat dalam waktu 9-10 bulan sejak COVID-19 itu menghantam negara kita, saudaraku, kita cepat-cepat harus melakukan perubahan. Karena kalau tidak, maka saudaraku, semuanya kita akan ketinggalan. Bukan yang ketinggalan, kita kehilangan momen. Momen untuk dipakai Tuhan menjadi jawaban ya bagi gereja-gereja maupun bagi anak-anak Tuhan yang sebenarnya Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sayang sekali. Ya. Maka kita harus mengingat prinsip yang ketiga, yaitu transformasional. Dan yang keempat, saudaraku, yaitu misional atau multiplikasional. Saudaraku, misional ini berasal dari kata misio, ya misio, yaitu bahasa Latin. Misio sendiri itu artinya terdorong keluar. Jadi misional itu artinya tidak berhenti pada diri sendiri, tidak eksklusif, tetapi selalu mendorong diri keluar. Sama seperti Allah adalah Allah yang misional, dia tidak berhenti pada diri sendiri, maka dia berfirman, dia mencipta, dia mengutus, dia menghampiri, dia mencari, dia menyelamatkan. Ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang misional. Nah, kalau kita berkata orang yang bertumbuh rohani adalah orang yang semakin menyerupai Kristus, Allah yang misional, maka mestinya kelompok pemuritan yang berhasil di era digital ini adalah pemuritan yang menghasilkan murid-murid yang semakin serupa Kristus juga di dalam orientasi hidup mereka. Tidak menjadi semakin selfish, tetapi menjadi semakin selfless. Selfless, bukan selfish, tetapi selfless. Ya, dengan selfless itu kita melayani, kita keluar, tidak berpikir hanya untuk keuntungan diri sendiri, tidak menjadi kolektor berkat, tetapi kita memikirkan orang lain dan menjadi agen distributor berkat Tuhan. Maka pemuritan digital bisa dikatakan berhasil kalau dia itu memiliki sifat semakin lama semakin misional. Pertemuan anggota-anggota kelompok ini bukan hanya akrab di dalam, tetapi juga mereka memiliki dorongan kudus ilahi dari Allah untuk membagikan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar mereka, minimal keluarga mereka, tetangga-tetangga mereka. Nah, saudara, dalam salah satu pertemuan kelompok kecil online yang di mana saya menjadi salah satu anggotanya, saya ada di sana juga. Nah, saudaraku, salah seorang anggota ini mengatakan, setelah belajar firman Tuhan ini, saya ingin berdoa supaya Tuhan memakai saya menjadi berkat bagi tetangga saya, bukan hanya yang ada di kiri kanan rumah saya, tetapi bahkan menjangkau lebih jauh dari lingkungan tempat saya berada. Kalau biasanya dia hanya bergaul dengan rumah di kiri, kanan, depan, gitu doang, saudara ya. Tetapi sekarang dia setelah mengerti firman Tuhan, Tuhan ingin kita mengasihi bahkan meraih segala bangsa, dia katakan, saya mau mulai dengan tetangga-tetangga yang berjarak 3, 4, 5 rumah dari rumah saya. Seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, itu kontainer. Itu itu masalah yang berbeda. Tetapi dia memiliki sifat yang semakin lama semakin misional. Ingin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Inilah pemuritan digital yang baik. Bukan sekadar kumpul-kumpul online, ya, hahaha, melakukan aktivitas, main game bersama, main Among Us bersama, misalnya seperti itu ya. Saya tidak masalah dengan saudara main Among Us, saudaraku. Tetapi yang jelas kalau Among Us itu cuma sampai di sana, saudara tidak berlanjut untuk menjaring, menjangkau, dan seterusnya, apapun yang saudara berikan label pemuritan itu belum pemuritan yang sesungguhnya. Nah, jikalau kita bergerak keluar, maka akhirnya kita itu memultiplikasi. Ya, karena kita menjadi agen distributor Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, sehingga yang menerima berkat Tuhan bukan hanya di dalam kelompok kita, tetapi orang-orang di sekitar kita. Orang Kristen yang sehat adalah orang Kristen yang membagi kasih Allah. Terang yang baik adalah terang yang bukan di bawah gantang, tetapi terang yang diletakkan di atas gantang. Garam yang baik, yang berguna adalah bukan garam yang terus-menerus ada di toples sampai expired, tetapi garam yang menceburkan diri, melarutkan diri habis untuk menggarami, mencegah kebusukan sekitarnya. Nah, prinsip yang terakhir adalah E, ini engaging atau encountering life. Artinya apa? Bahwa pemuritan digital yang berhasil adalah pemuritan digital
yang masuk di dalam konteks orang-orang yang sedang dimuridkan. Encountering mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan menyamaratakan mereka dengan orang lain, karena tiap orang memiliki konteks yang berbeda-beda. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Anda ingin memuridkan secara digital, tidak cukup hanya pasang plang, dan kemudian tidak mempunyai relasi pribadi dengan orang yang Anda muridkan. Nah, tetapi harus ada engage, ya, harus ada engaging, ya. Saudara perlu mengenal dia, perlu tahu konteks dia, dan perlu memberikan kepada dia perhatian yang cukup sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sehingga hanya dengan relasi yang engaging dan encountering life ini, selaku transformasi itu bisa terjadi. Saudara lihat bahwa Tuhan Yesus bukan hanya meminta murid-muridnya untuk mengikut dia, tetapi Tuhan Yesus juga masuk di dalam hidup mereka. Dia memanggil mereka, dia mengenal mereka. Dikatakan bahwa gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Tuhan Yesus mengenal setiap saudara dan saya. Demikian pula sebagai pemimpin kelompok kecil, sebagai kelompok kecil pemuritan yang melayani di era digital ini, janganlah kita menjadi semakin remote, semakin distant, semakin jauh dengan kehidupan nyata orang-orang yang kita layani. Sekalipun kita physically itu distant, socially distant, ya, kita harus social distancing, physical distancing, tetapi kita harus spiritually attached, spiritually tetap close dan intimate. Nah, ini saudaraku. Ini yang dimaksud dengan engaging dan encountering life. Nah, saudaraku, jadi ada 5 prinsip minimal, ya, yang harus kita pikirkan bersama ketika kita sedang adjusting dengan konteks yang baru, mengubah kontainer kita ini, maka kita pikirkan bagaimana caranya supaya ritme ini tidak dikorbankan tetapi justru ditingkatkan. Relasional, intensional, transformasional, misional atau multiplikasional, dan engaging atau encountering life. Nah, saudaraku, kita berlanjut kepada isu-isu praktis. Ya. Ada beberapa isu-isu praktis di sini. Yang pertama, saudaraku, apakah KTB atau KK online adalah solusi pemuritan di masa pandemi? Jawaban saya adalah bisa ya, bisa tidak. Loh, maksudnya apa? Tadi dikatakan bahwa mau tidak mau memang harus online. Ya, saya katakan bisa iya. Tetapi bisa tidak menjadi solusi jikalau pemuritan itu tidak dikembangkan mengikuti prinsip ritme itu tadi. Asal kumpul, asal ketemu, asal hahaha, tetapi tidak betul-betul secara relasional, intensional, transformasional, melatih seseorang menjadi pengikut Kristus yang bertumbuh. Maka kita tidak bisa mengatakan itu adalah pemuritan yang baik. Malah kita justru harus hati-hati. Karena saya mendapati ada beberapa kelompok ya mengatakan, oh kami masih ber-KTB, kami KK online. Oke, baik. Apa yang dilakukan di sana? Ya, kita pokoknya PA. Oke, PA itu baik. Lalu setelah PA ngapain? Ya sudah, selesai. Mau kumpul-kumpul juga udah bisa. Nah, saudaraku, ini bukan pemuritan. Ini cuma kelompok PA. Ya. Saya tidak mengatakan kelompok PA itu jelek loh. Tetapi itu masih satu langkah dalam pemuritan. Pemuritan itu tidak cukup hanya PA. Ya. Pemuritan itu ada penyembahan, ada latihannya, ada workshop-nya, ada keteladanan spiritual leadership ada di sana, dan sebagainya. Wah, lebih kompleks, saudaraku, daripada sekadar belajar Alkitab tahu. Kalau PA saja, nanti akhirnya, ujung-ujungnya, orang-orang itu hanya menjadi kolektor informasi, dan bukan agen transformasi. Kalau cuma kumpul-kumpul, akhirnya menjadi kelompok sosial club. Tetapi kelompok kecil yang memuridkan itu tidak cukup hanya menjadi social club, hanya punya teman. Kalau saya punya masalah, saya tahu saya harus bertemu dengan siapa. Enggak, saudaraku. Tetapi menolong orang datang kepada Tuhan di dalam relasi yang sehat, saling mengasihi, saling mendorong, seseorang itu dipush secara intensional mengalami transformasi bertumbuh, sehingga suatu saat nanti ketika dia dewasa rohani maksud saya, dia bisa menolong orang lain mengikut Kristus dengan lebih baik. Nah, ini. Kemudian isu yang kedua, saudaraku, apakah pemuritan identik dengan kelompok kecil? Apakah pemuritan identik dengan kelompok kecil? Jawabannya adalah tidak, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus memuridkan para muridnya,
Dia tidak hanya menggunakan satu konteks, yaitu kelompok kecil sebagai konteks. Tidak, saudaraku. Tuhan Yesus menggunakan ada kelompok kecil, ada kelompok medium, ada pula kelompok besar. Ya, kelompok kecil misalnya kelompok 3, Petrus, Yakobus, Yohanes, ada kelompok 12. Ini kita masih bisa kategorikan ini sebagai kelompok kecil. Tapi Tuhan Yesus juga memuridkan kelompok medium, 70 orang yang diutus berdua-berdua untuk memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan orang. Nah, dia juga mempunyai kelompok besar ya, 120, 5.000 bahkan ya. Nah, saudaraku, jadi Tuhan Yesus memuridkan para murid ini di dalam berbagai macam konteks. Sehingga kita mengatakan bahwa pemuritan tidak identik dengan adanya hadirnya kelompok kecil. Karena KK, kelompok kecil, itu hanyalah salah satu metode atau sarana pemuritan. Sekalipun baik sekali dan tidak tergantikan, KK itu hanyalah salah satu kontainer. Tapi saudara jangan keliru, sekalipun dia salah satu kontainer, bukan berarti dia kontainer yang bisa diabaikan. Karena Tuhan Yesus sendiri memfokuskan justru lebih banyak kepada kontainer yang satu ini dibandingkan dengan yang lain. Kalau saudara mencatat, kalau saudara melihat, membaca kitab-kitab Injil, saudara akan mendapati bahwa sebagian besar waktu yang diluangkan oleh Tuhan Yesus adalah untuk para muridnya yang 12 ini. Apalagi kepada yang ketiga. Ya, saudara, jadi saudara dan saya harus ingat bahwa KK ini memang tidak identik dengan pemuritan, tetapi pemuritan tidak bisa melakukan tanpa KK. Tetapi KK sendirian itu tidak cukup. Maka perlu ada kelompok medium, kelompok besar, dan seterusnya. Nah, saudaraku, Chris Surratt ya, pernah menuliskan seperti ini. Dalam bukunya Small Groups for the Rest of Us. Dia berkata begini, kelompok-kelompok kecil hanyalah sebuah sarana untuk memuridkan. Dan mereka tidak akan pernah efektif tanpa rencana intensional untuk mengukur pertumbuhan rohani. Jika seorang murid hendak menjadi semakin serupa dengan Yesus, maka gerakan intensional dibutuhkan dan tak seorang pun mencapainya karena kebetulan. Jadi, saudaraku, di dalam KK ini hanya kontainer. Tapi kalau di dalam KK ini tidak ada spiritual leadership, tidak ada intensi dari pemimpin untuk menolong sungguh-sungguh setiap muridnya untuk bertumbuh, maka adanya KK itu juga tidak terlalu berguna. Maka pemuritan tidak identik dengan KK. Nah, saudaraku, tiap anggota tubuh Kristus juga tidak bisa menjalankan fungsi dan misi tersebut secara otomatis tanpa perencanaan yang intensional untuk bertumbuh di dalam Kristus. Itu sebabnya hanya memiliki KK tanpa ada planning, tanpa ada desain, tanpa ada persiapan dari pemimpin kelompok kecil, itu sama dengan membangun kontainer tanpa konten. Nah, saudara, kita perlu menyadari hal ini. Mengapa pemuritan identik? Apakah pemuritan identik dengan KK? Saya katakan tidak, karena pemuritan itu adalah konten, KK itu adalah kontainernya, tidak identik. Sekalipun tidak bisa diabaikan. Ya, kita harus memiliki KK. Ya. Nah, berikutnya yang ketiga, apakah pemuritan digital ini efektif? Nah, tentu, saudaraku, jawabannya adalah tergantung. Kalau kita memelihara ritme itu tadi, prinsip-prinsip itu dengan baik, dan terus-menerus memperbaiki diri, mengevaluasi, melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas ya, dan konten itu dijalankan dengan setia, maka saya katakan pemerintahan digital itu efektif. Nah, saudaraku, pemuritan digital itu bisa menjadi efektif bergantung pada beberapa hal yang penting. Di antara sekian banyak, yang paling penting adalah kualitas pemimpin. Di dalam semua macam pemuritan, digital atau tidak digital, kunci keberhasilan sebuah pemuritan terletak pada pemimpin. Kerohanian sang pemimpin. Atau kita katakan pada unsur kepemimpinan rohani. Jikalau sang pemimpin tidak menjadi teladan, jikalau sang pemimpin tidak menunjukkan kesungguhan mengikut Kristus, maka pertemuan sebanyak apapun dihadiri oleh orang-orang yang sekomit apapun tidak akan membawa kemana-mana kalau pemimpinnya memang bukan pengikut Kristus yang sedang bertumbuh. Nah, saudara, ini penting sekali. Ya. Itulah sebabnya apakah pemuritan digital itu efektif? Ya, tergantung. Ya, tergantung banyak faktor, dan faktor yang paling penting adalah kepemimpinan rohani. Berikutnya, saudaraku, apa kelebihan dan kelemahan
digitalisasi pemuritan atau pemuritan yang sudah menggunakan teknologi digital di dalam pelaksanaannya. Nah, tentu saudaraku ada beberapa, baik kelebihan maupun kelemahan. Mari kita mulai dengan kelemahan terlebih dahulu, kelemahan pemuritan digital. Salah satu yang paling besar yang saya rasakan adalah hilangnya atau menjadi miskinnya multisensori. Tadi saya sempat katakan di awal, kita tidak bisa melihat gestur, tidak bisa melihat ekspresi dengan lebih jelas. Ya, apalagi saudaraku di dalam pertemuan-pertemuan online, kita hanya bisa melihat raut muka. Ya, semua kita bisa melihat apa pakaiannya, tetapi kita hanya bisa menebak bahwa semua celananya celana pendek. Misalnya seperti itu, kalau itu terjadi di rumah. Demikian pula dengan teman-teman yang kuliah online ya, apapun bajunya, celananya celana pendek. Nah, saudara, itu keterbatasan ya, multisensori. Multisensori ini berdampak ke banyak hal ya, pengenalan, kesungguhan, itu sulit sekali untuk dilihat. Dan ini jelas sekali ya, saya pikir sangat obvious, ini kelemahan yang paling besar. Nah, kelemahan lain dari pertemuan digital adalah bahwa orang itu bisa datang pergi secepat kilat, ya. Dan kadang-kadang tanpa persiapan. Nah, seringkali kondisi-kondisi yang sifatnya normal, natural, itu sebenarnya juga berfungsi untuk mempersiapkan kita untuk banyak hal. Ya, orang kalau mau datang dalam pertemuan, dia harus mandi dulu, mempersiapkan. Nah, ini ada masa-masa dia mempersiapkan diri, ini memperkuat intensi dia, memperkuat motivasi dia untuk hadir. Tetapi kalau itu tidak ada, orang bisa hadir di dalam pertemuan itu secara asal-asalan. Nah, beberapa kelebihan secara singkat saya katakan bahwa waktunya lebih fleksibel, ya, hambatan geografis menjadi minimum, tidak perlu lagi harus melewati daerah-daerah macet misalnya, dan bisa menjangkau banyak orang yang selama ini sulit dijangkau. Kita bisa ber-KTP dengan orang dari luar pulau dan seterusnya. Ya, dan ya itu beberapa kelebihan, saudaraku. Ya. Nah, hal yang terakhir, adakah tips praktis untuk PKK yang memimpin KK secara online? Saya pikir ada dong, ya. Beberapa tips praktis, saudaraku. Coba perhatikan hal ini. Di dalam melakukan kepemimpinan, dalam menerapkan kepemimpinan di dalam pemuritan digital, saudaraku, PKK perlu sungguh-sungguh mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, yaitu memiliki hati yang mau belajar, melayani, memperhatikan AKK, ya, anak anggota kelompok kecilnya, serta memberi diri untuk menjadi teladan, sharing stories, memiliki hidup yang berpadanan dengan Injil. Nah, baru yang terakhir, saudaraku, PKK yang baik perlu menguasai bahan, ya, perlu belajar lebih lagi. Dan hal yang penting bagi seorang PKK adalah keteladanan, relasi, komunikasi, dan keterbukaan. Ini 3 hal yang perlu ditekankan sehingga pemuritan digital ini bisa mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada tadi. Dengan demikian, saudaraku, pemuritan digital bukan sesuatu yang long shot, bukan sesuatu yang tidak mungkin, tapi justru adalah sarana yang terbaik yang kita bisa lakukan, kembangkan di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semua, saudaraku. Nah, apa konklusi dan refleksi kita? Ya, pertama, saudaraku, amanat agung diberikan dalam konteks krisis dan kritis. Sekalipun zaman berbeda, tetapi tidak pernah murid Kristus tidak mengalami krisis dan kritis, hanya bentuknya saja beda-beda. Nah, saat ini pemuritan itu adalah panggilan atau perintah, bukan pilihan. Bukan sesuatu yang bisa ditunda, tapi harus kita lakukan dengan hati yang takut dan gentar. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Pelaksanaan pemuritan digital tidak berlandaskan apapun yang lain selain Kristus sebagai Tuhan kita. Kalau saat ini saudara bertanya, apakah saya mau atau tidak mau? Pertanyaan itu bukan pertanyaan sesungguhnya. Pertanyaan sesungguhnya adalah, apa menurut Anda, siapakah Kristus itu? Jadi kalau Anda mengaku dia adalah sebagai Tuhan, hendaklah hidup kita berpadanan dengan pengakuan kita. Kalau Kristus yang kita sebut sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang mempunyai hidup kita, gembala hidup kita, mari kita mengikut dia. Ya, yaitu dengan bersedia memberi diri dimuridkan,
dipersiapkan sehingga suatu saat nanti kita akan memuridkan. Saudaraku, apa artinya kita menyebut Dia Tuhan, tetapi kita tidak melakukan kehendak-Nya? Kita hanya seperti canang yang gemerincing, gong yang bertabuh, tetapi nyaring bunyinya, tapi kosong. Saudaraku, mari berhenti menjadi orang-orang Kristen asal-asalan, tetapi menjadi orang Kristen yang habis-habisan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.